Nah, himpunan secara sederhana bisa kita sebutkan sebagai kelompok atau kumpulan dari sesuatu tentunya ya. Nah, kelompok atau kumpulan. Namun, tidak semua kelompok atau kumpulan ini merupakan himpunan. Jadi, kelompok atau kumpulan ini bisa terbagi menjadi dua ya. Ada yang merupakan himpunan, ada yang bukan himpunan. Nah, bukan himpunan. Nah, perbedaannya seperti apa? Misal, untuk himpunan ini saya kasih contoh seperti ini. Kumpulan hewan berkaki 4. Sedangkan untuk yang bukan himpunan, saya kasih contoh seperti ini. Kumpulan hewan yang harganya mahal. Nah, dari dua contoh ini, bagaimana kita membedakan kumpulan yang merupakan himpunan dan kumpulan yang bukan merupakan himpunan? Mari kita lihat contoh yang pertama ini. Kumpulan hewan berkaki 4 ini dikatakan sebagai himpunan karena merupakan suatu fakta atau sudah jelas kebenarannya atau sudah jelas hasilnya. Hewan berkaki 4 ini kan kita sudah jelas ya, sudah jelas. Hewan berkaki 4 ini kita bisa sebutkan kambing, kemudian kuda, kemudian sapi, dan lain-lain. Jadi sudah jelas ya, kumpulan hewan berkaki 4 ini bisa kambing, kuda, sapi, dan lain-lain. Tidak mungkin kita nyebutin ayam seperti itu karena sudah jelas. Namun, coba kita bandingkan dengan contoh yang kedua, kumpulan hewan yang harganya mahal. Nah, di sini ada kata mahal. Mahal ini merupakan kata sifat. Kumpulan yang merupakan kata sifat ini sifatnya relatif. Ya, relatif. Orang bisa aja berbeda pendapat. Mungkin kambing dengan harga 2 juta bagi orang yang penghasilannya di atas 5 juta per bulan ini dikatakan sebagai murah. Tapi kambing yang harga 2 juta bagi orang yang penghasilannya 1,5 juta akan menyebutkan bahwa harganya mahal. Jadi ada kata sifat nih. Kata sifat. Nah, sesuatu yang mengandung kata sifat ini sifatnya relatif, bisa berbeda pendapatnya ya. Karena berbeda pendapat, maka kumpulan hewan yang harganya mahal ini bukan merupakan himpunan. Karena tidak jelas mahal ini kan menurut siapa gitu. Ya, kalau kumpulan hewan berkaki 4 ini kita nyebutin kambing sudah jelas. Mau siapapun yang menyebutkan kambing ini benar. Mau siapapun yang nyebutin kuda ini benar. Tapi kalau kumpulan hewan yang harganya mahal, si A bilang mahal, mungkin saja si B tidak berkata demikian. Jadi jelas ya perbedaannya ya. Berarti himpunan ini bisa kita definisikan sebagai kumpulan dari benda-benda atau objek yang dapat dibedakan atau didefinisikan dengan jelas ya. Itu namanya himpunan. Oke, selanjutnya perlu kita ketahui juga bagaimana cara penulisan suatu himpunan. Misalnya kita di sini punya himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, apabila kita akan menulis himpunan ini dalam notasi matematika, kita bisa menuliskan yang pertama, namai dulu himpunan ini dengan huruf kapital. Misalnya huruf A, kapital ya. Kemudian setelah itu sama dengan, kemudian diapit oleh 2 kurung kurawal seperti ini, dan di dalamnya ini kita tulis anggota dari himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Karena kurang dari 10 berarti bilangan ganjil dimulai dari 1, kemudian setiap anggota ini kita pisahkan dengan koma. Berarti setelah 1, 3, nah setelah 3, 5, koma lagi, setelah 5, 7, koma lagi, setelah 7, 9. Nah, ini cara penulisan himpunan ya. Nah, dari penulisan seperti ini, A ini sebagai lambang dari himpunan.
lambang himpunan ya. Kemudian 13579 ini anggota himpunan. Nah, anggota himpunan. Atau kita lambangkan dengan elemen, lambangnya seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini nanti nulisnya, 1 elemen dari A. Ini kalau kita baca, 1 ini anggota dari himpunan A ya kan, karena ada di himpunan A. Kemudian misalnya 2 ini ada nggak di A? Karena tidak ada, maka ini namanya bukan himpunan ya. Kalau elemen dicoret, ini artinya 2 bukan elemen dari A ya, seperti itu. Jadi ada E seperti ini namanya anggota, dan kalau E-nya ini kita coret namanya bukan anggota. Oke, jadi paham ya cara menulis himpunan ini. Pertama hurufnya dinamai dengan huruf kapital, kemudian setelah itu baru sama dengan, ada kurung kurawal. Nah, di dalamnya ini kita tulis anggota-anggota himpunannya, dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian dalam anggota ini kita namakan sebagai E atau elemen atau anggota, dan apabila tidak ada di sini berarti lambangnya bukan anggota atau bukan elemen seperti ini ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.